Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan kedua Ramadan. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan dengan tema yang sama, yaitu tema Ramadan. Hanya saja subtemanya yang berbeda ya teman-teman, yaitu perbedaan waktu di dunia dan tempat melihat hilal. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan ke teman-teman perbedaan waktu di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu perbedaan waktu di Indonesia? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Dipengaruhi rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang berbeda. Bumi, tempat tinggal kita, berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan satu kali putaran rotasi. Nah, ini adalah perbedaan waktu di Indonesia ya teman-teman semua. Kemudian kita akan beranjak ke perhitungan pembagian waktu di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau singkatan dari WIB memiliki selisih waktu plus 7 terhadap GMT. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia bagian tengah atau singkatan dari WITA memiliki selisih waktu plus 8 terhadap GMT. Kemudian yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau singkatan dari WIT memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT. Nah, teman-teman, ini adalah perhitungan pembagian waktu di Indonesia ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Nah, terdapat pulau apa saja ya di wilayah bagian waktu Indonesia Barat? Iya, benar sekali teman-teman, yaitu Pulau Aceh. Kemudian yang kedua, Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, Sumatera Barat. Dan yang keempat adalah Riau. Nah, kemudian di wilayah bagian waktu Indonesia Barat, yaitu juga disambung dengan Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, Jambi. Yang ketiga, Bengkulu. Dan yang keempat adalah Sumatera Selatan. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan berikutnya, waktu Indonesia Barat itu juga terdapat di berbagai wilayah ya, yaitu yang pertama Lampung. Kemudian yang kedua adalah Banten. Dan yang ketiga adalah Jakarta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Kemudian, wilayah bagian waktu Indonesia Barat itu juga terdapat Barat. Map Jawa Barat. Ya teman-teman ya. Ini adalah Jawa Barat. Kemudian berikutnya adalah Jawa Tengah. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Tengah. Yang pertama ada Pulau Bali, kemudian yang kedua Nusa Tenggara Barat, kemudian yang ketiga
Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, Kalimantan Selatan. Dan yang kelima adalah Kalimantan Timur. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Barat. Nah, selain yang tadi Ibu sampaikan, ada Bali, Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga ada ya di berbagai wilayah. Salah satunya adalah Kalimantan Utara. Kemudian yang kedua, Gorontalo. Yang ketiga, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke wilayah bagian waktu Indonesia Timur. Yang pertama ada Maluku. Yang kedua, Maluku Utara. Kemudian yang ketiga, Papua. Dan yang keempat, Papua Barat. Nah, ini adalah wilayah bagian waktu Indonesia Timur ya teman-teman. Berikutnya, kita beranjak ke matahari terbit dan terbenam. Pastinya teman-teman kelas 5 sudah mengetahui ya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan matahari terbit di sebelah timur. Sebuah arah mata angin dalam kompas. Timur biasanya berada di sebelah kanan peta. Matahari dan bulan terbit di sebelah timur. Kemudian yang kedua, terbenam di sebelah barat. Matahari terbenam atau swastamita adalah waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Nah, ini adalah perbedaan atau terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke tempat di mana manusia dapat melihat hilal, tepatnya di Indonesia ya. Nah, teman-teman ada yang tahu tempat melihat hilal di Indonesia? Ya, benar. Adalah Pulau Aceh Selatan, Pantai Lahok ke Utapang. Kemudian yang kedua, Bangka Belitung di Pantai Penagon. Kemudian yang ketiga, Kota Sabang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tempat di mana dapat melihat hilal di Pulau Kalimantan. Yang pertama, terdapat Kalimantan Barat, Pantai Indah Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Kemudian yang kedua, Kalimantan Timur, tempat Menara Asmaul Husna, Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda. Kemudian yang ketiga, Kalimantan Tengah, Menara Masjid Raya Darussalam Palangkaraya. Nah, ini adalah tempat melihat hilal di Pulau Kalimantan. Berikutnya, kita akan beranjak ke tempat bagaimana manusia melihat hilal, yaitu salah satu contohnya juga di Sumatera Barat. Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Kemudian yang kedua adalah Riau, pantai di Kota Dumai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan pengertian teleskop. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan teleskop atau sudah pernah mendengar ya. Apa sih teleskop itu? Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan pengertian teleskop. Teleskop adalah sebuah alat bantu penglihatan optik
optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Nah, ini adalah pengertian teleskop ya teman-teman semua. Teleskop sendiri itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk melihat hilal. Dan fungsinya juga ada ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu teleskop yang dimana orang sedang memperhatikan atau melihat hilal. Fungsi teleskop sendiri yang pertama untuk memperbesar bayangan suatu benda sehingga walaupun jaraknya sangat jauh atau luar angkasa masih bisa untuk terlihat. Kemudian yang kedua adalah memperkuat cahaya yang dapat ditangkapnya sehingga bayangan suatu benda dapat terlihat. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan atau memberikan bentuk gambar suatu objek yang terdapat dalam jarak jauh itu sehingga dapat dilihat oleh mata. Nah, berikutnya teman-teman, kita masih membahas alat yang digunakan untuk melihat hilal dan fungsinya. Berikutnya adalah membuat benda-benda yang jaraknya sangat jauh itu menjadi lebih seolah-olah lebih dekat. Kemudian yang kedua, memfokuskannya lebih besar dari segi diameternya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah fungsi teleskop dalam bidang astronomi. Tanpa adanya sebuah teleskop, para ahli astronomi tidak bisa melakukan tugasnya dengan secara detail. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, untuk fungsi teleskop sendiri. Kemudian kita akan beranjak bagaimana cara menggunakan teleskop. Yaitu pastinya teman-teman sudah tahu ya. Ya, benar. Pahami cara menggunakan finder scope. Memahami caranya, fitur ini biasanya terletak pada sisi teleskop. Kemudian, yang kedua di sini terdapat atur mons teropong bintang. Mons altazimuth dipersiapkan dengan cara menaikkan, menurunkan, serta menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Teropong dengan mons ini biasa digunakan oleh para pemula. Kemudian yang kedua, mons ekuatorial. Nah, ini dioperasikan berdasarkan sumbu kutub dan perlu disejajarkan dengan Polaris atau bintang utara. Teropong yang mons ini biasanya digunakan oleh para profesional. Nah, ini adalah cara menggunakan teleskop ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan beranjak ke masih dengan pembahasan yang sama ya. Cara menggunakan teleskop. Di sini terdapat mengatur tripod dengan benar. Perhatikan betul pengaturan tripod ini dan pastikan teropong bintang memiliki atau milikmu berada pada posisi yang seimbang agar tidak jauh dan rusak. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini, tentukan waktu yang tepat. Harus tahu waktu yang tepat untuk meneropong langit. Harus mencari tahu objek langit apakah yang ingin
dilihat apakah itu bulan, bintang, atau meteor. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat pilihlah lokasi yang cocok. Polusi cahaya jika tinggal di perkotaan, naiklah ke atas permukaan yang tinggi agar tidak terpapar polusi cahaya yang dapat mengganggu proses peneropongan bintang. Nah, ini adalah cara menggunakan teleskop juga ya. Jadi kita harus memilih lokasi yang cocok. Nah, kemudian kita akan beranjak ke penemu teleskop muslim, yang dimana ibu hanya menyampaikan penemu teleskopnya saja dan akan dilanjutkan oleh Pak Huda ya mengenai penemu teleskop tersebut, yaitu bernama Ibnu Haitzman. Nah, beliau adalah penemu teleskop muslim. Kemudian berikutnya di sini terdapat penemu teleskop atau yang mengembangkan dari penemuan muslim. Yang pertama ada Galileo Galilei. Yang kedua adalah Christian Huygens. Yang ketiga adalah Sir Isaac Newton. Kemudian yang keempat adalah William Hercules. Nah, ini adalah penemu teleskop atau yang mengembangkan dari penemuan muslim sebelumnya. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Kemudian kita akan beranjak ke untuk membagi waktu di belahan bumi. Kota Greenwich di London dijadikan sebagai patokan. Kota tersebut dilalui garis bujur 0 derajat sebagai dasar pembagian waktu internasional. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan beranjak ke perbedaan waktu antara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama adalah Indonesia pukul 7, artinya mundur 1 jam, dan Malaysia pukul 8, lebih cepat 1 jam. Artinya perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia adalah 1 jam. Kemudian yang kedua, ini sama ya teman-teman, seperti yang di atas. Ibu lanjut. Untuk yang poin 3, Indonesia pukul 7 lebih cepat 1 jam dan Thailand pukul 6 mundur 1 jam. Artinya perbedaan antara Indonesia dengan Thailand adalah 1 jam. Nah, berikutnya teman-teman, Indonesia pukul 7 mundur 1 jam, sedangkan Filipina itu pukul 8 lebih 1 jam. Artinya perbedaannya adalah 1 jam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita akan beranjak ke tugas. Nah, tugas pekan ini teman-teman membuat peta Indonesia menggunakan Play-Doh. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah tugas menulis. Pastikan teman-teman menuliskan perhitungan pembagian waktu di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga adalah teman-teman menuliskan wilayah bagian barat, tengah, dan timur. Masing-masing 4 ya. Kemudian tugas yang keempat adalah teman-teman menuliskan alat untuk melihat hilal dan fungsinya. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.